Ya, selamat malam dan tentunya selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Gimana ya, setelah kurang lebih hampir berjibaku dengan kerjaan gue selama hampir 2 bulan ya kira-kira tanpa update sama sekali, dimana ya gue juga sebenernya pengen banget ngupdate info buat kalian gitu, tapi kerjaan memang kondisi nya pun juga memang lagi sibuk-sibuknya, jadi gue baru sempet nih bikin video kali ini nih, dan tentu lagi mau mulai lagi untuk musim 2022 dan 2023, makanya gue bikin ini sengaja khusus buat kalian, dan ini menandakan gue comeback lagi di video ini lagi, gue bilang di channel ini buat bikin video tentunya buat kalian, konten-konten yang bakal lebih gimana ya, yang bakal lebih menambah insight lah untuk kalian gitu. Ya kedepannya ya gue sih tetap akan ya coba untuk mencari waktu terbaik dalam hal membuat video atau membuat konten ini untuk kalian. Oke, jadi gini, uh, kalau kalau kita lihat di musim lalu itu ya, itu memang banyak banget kejutannya sih, bener-bener dimana emang tim-tim besar ini juga nyatanya juga nggak nggak tentu bisa konsisten lah ibaratnya gitu. Banyak kejutan, banyak banget ibaratnya kayak hal-hal nggak terduga lah yang terjadi sepanjang musim kemarin gitu. Dan dan tentu itu akan bisa aja terjadi lagi di musim ini. Jujur aja, kita nggak akan tahu nih sekarang yang mau juaranya siapa. Yang jelas kalau kita lihat di Man City gitu, IPL lah lebih tepatnya, Man City yang tadi gue sebut uh, emang punya peluang paling besar lah bisa dibilang dalam hal menjuarai IPL musim ini. Ya kedalaman squadnya mereka ya udahlah, itu gue nggak perlu gue ragukan lah gitu. Dan mereka juga memang punya pelatih sekelas Pep yang memang punya segudang permainan lah, bisa dibilang bukan permainan sih, lebih tepatnya skema lah yang bisa dia mainkan setiap saat gitu. Lebih-lebih di City sudah dapat Haaland, yang artinya ya akan lebih gampang lagi untuk Pep harusnya untuk bisa menjuarai Liga Inggris. Tapi ya apapun bisa terjadi, karena ya kemarin kalau kalian nonton Community Shield ya terbukti itu bahwa ya Haaland juga butuh adaptasi. Sekarang tinggal tunggu apakah Haaland bisa atau enggak, itu doang. Kalau Haaland bisa adaptasi, bukan nggak mungkin City bisa jadi juara lagi untuk musim ini. Dan ya tentu sekarang pesaing terdekatnya ya siapa lagi kalau bukan Liverpool. Liverpool ini memang ya kelihatan banget lah improve semenjak Darwin Nunes didatengin dari Benfica. Dan gue lihat ya mungkin awal-awal ya pas preseason ya mungkin ya masih nyari-nyari lah gitu ibaratnya. Gue memang nggak nonton sih preseasonnya, cuman ya preseason ya itu pasti lagi nyoba lah, nyoba untuk nyatu sama tim, plus ya klubnya sendiri sendiri pun juga kepengen banget buat nyocokin lah sesuai dengan permain apa ya, gaya mainnya si Darwin Nunes ini. Dan ya sekarang kelihatan ya, satu pertandingan kemarin di Community Shield kelihatan banget ternyata Darwin Nunes memang bisa untuk beradaptasi dengan permainannya Liverpool. Dan ya udah gitu, mereka mendapatkan hasilnya lah gitu ibaratnya dari adaptasi yang sudah Darwin Nunes jalanin gitu. Dan ya kalau Darwin Nunes bisa konsisten untuk padu ya, apa ya ibaratnya, untuk tetap kompak lah dengan Mo Salah, dengan Luis Diaz, Hendo, dan pemain-pemain lain kayak TAA, kayak Robo,
ya bukan nggak mungkin ya, Liverpool bakal sangat menyusahkan City nantinya. Kalau sampai City pun juga nggak konsisten, ini Liverpool bisa banget untuk ngambil alih. Honestly to say, dua ini memang yang terbaik lah sekarang gitu di Liga Inggris. Selebihnya ya kalau untuk juara 3-4 gue harus bilang uh, untuk ranking 3 ya, buat gue ya ada kemungkinan Arsenal bisa ngambil. Dalam artian apa? Sekarang Arteta udah dikasih materi yang jauh lebih bagus. Dua contoh paling bagus lah, Zinchenko sama Gapsus. Ya udah dengan dua pemain ini ya, buat gue sebenarnya nggak ada kata lagi buat Arteta untuk bisa apa ya, bisa slip lah gitu ibaratnya dalam perebutan juara. Karena gue lihat materinya dari musim lalu ya, kalau kita bandingin gitu, itu udah jauh, buat gue udah jauh lebih bagus lah. Dan kelihatan di preseason kemarin ya ini banget lah, lebih kelihatan lah gitu loh, bahwa Gapsus sama Zinchenko ini memang cocok sama skemanya Arteta. Tapi ya siapa yang tahu, karena itu baru preseason dan belum bisa dijadiin patokan lah buat menjalani satu musim Liga Inggris nantinya gitu. Lebih-lebih nanti mereka akan tandang dulu ke Selhurst Park main lawan Crystal Palace. Jadi buat gue ini adalah ajang pembuktian lah, bisa dibilang untuk Arteta bisa lebih baik dari musim kemarin gitu. Karena ya jujur aja ya, Arteta ini aduh ampun deh, bener-bener bisa banget loh. Arteta tuh kadang-kadang bodoh, bener-bener kayak orang bodoh gitu, naruh pemain tuh asal gitu. Kayak beberapa kali tuh contoh kayak Granit Xhaka taruh di bek kiri, aduh udah lelet dipasang di sayap, aduh aneh gitu. Lebih-lebih juga Granit Xhaka juga mainnya juga agak kasar gitu. Udah kurang paham lah musim kemarin tuh ya, mudah-mudahan jangan sampai keulang sih. Tapi kalau sampai keulang lagi ya udah, barangkali ya pemiliknya juga bakal lebih gak sabar lagi buat mecat dia, bukan nggak mungkin. Dan itu besar kemungkinan bisa terjadi kalau Arteta macam-macam. Dan yang terakhir buat gue sih yang bakal rebut zona Champions musim depan ya, ini baru awal-awal ya, tapi gue coba untuk inilah untuk ngebaca dari kedalaman squad ya. Gua rasa sih antara Spurs atau MU sih kalau buat gua, karena mereka punya kedalaman squad yang hampir mirip sebenarnya. Tapi kalau ngelihat dari kekompakan tim ya, gua masih belum ngelihat nih dua tim ini siapa yang bisa lebih kompak. Kalau contoh salah satu dari tim ini ada yang nggak kompak sedikit aja, peluang mereka untuk masuk 4 besar tuh udah pasti turun. Karena kualitasnya tuh buat gua itu udah jauh juga dari Liverpool sama City gitu. Mereka nggak konsisten aja, bisa disalip sama yang lain. Lebih-lebih MU itu aduh, marahnya bukan main tuh, aduh ampun deh bener-bener kemarin tuh. Apalagi pas udah diambil Rangnick, wah udah deh tuh kacau banget deh. Di masa kepelatihannya Ole udah kacau, ditambah lagi Rangnick tambah kacau itu. Apalagi pemainnya tuh semau-maunya mereka sendiri tuh, aduh semau-maunya mereka lah gitu. Kayak Ronaldo lah, Bruno Fernandes lah, yang aduh gue sebel banget sama nih pemain bener deh. Gue nggak tahu apakah bisa kontributif di bawah Ten Hag apa enggak. Tapi kalau sampai ngeluh lagi kayak kemarin, bukan nggak mungkin dijual. Kalau gue sih kemarin sih ya udah ngeliat Bruno kayak gitu, udah gue jual aja, masa bodoh dah. Lu berarti nggak apa ya, nggak niat untuk main buat MU gitu. Kalau gue jadi Murtoh ya, sport directornya si MU, kalau kalian nggak tahu, Murtoh
ya udah, gue jual. Kelihatan sekarang gitu, Pogba dijual, siapa lagi dijual, Lingard juga dijual, karena ya mereka juga semaunya sendiri gitu. Nggak mau main buat tim, ya udah dijual gitu. Apalagi kayak Pogba gitu, udahlah. Ya sebagai pemain oke, tapi etikanya itu enggak lah, bener. Makanya dapat apa ya, dapat hukuman ibaratnya gitu, karena ya nggak bisa pergi ke klub impian ya, ya PSG satu-satunya yang bisa mengakomodir ibaratnya keuangannya dia sama Lingard itu emang nggak bisa kerjasama juga gitu. Dan kalau kemarin dilihat gitu pas preseason gitu, Ronaldo udah mulai macam-macam, udah bukan nggak mungkin lagi dia bisa jadi masuk transfer list, udah gitu, karena lu nggak bisa kasih contoh gitu ibaratnya gitu buat yang lain. Ya kita lihat aja sih nanti MU bakal kayak gimana gitu, tapi ya all the best lah buat MU gitu. Tapi kalau sampai macam-macam lagi, mau pemainnya kayak mau apa dari staffnya kayak maunya sendiri gitu, udah buang aja, jual aja udah. Kayak apalagi kayak Rashford sama Sancho itu gue tandain tuh, bener tuh dua itu tuh, gue pengen tahu kalau mereka masih egois, udah jual udah. Gak paham lagi gue, bener-bener gak sanggup gitu ngelihatnya. Nah sekarang kita pindah ke La Liga. Kalau La Liga sih gue udah nggak gitu ngomong ya, karena ya pasti antara Barca sama Madrid gitu. Cuman yang ini konteks nomor 1 dan 2 ya, karena itu kayak sesuatu yang cukup absolut sih kalau kita lihat perbandingan kedalaman squadnya gitu. Tapi untuk 3 dan 4-nya, posisi 3-4 maksud gue, itu masih tanda tanya. Siapa yang bisa ngambil gitu. Ya kalau untuk skala La Liga sih Pak, Atletico mestinya bisa ya, walaupun gue nggak gitu suka sama cara mainnya Simeone, jujur aja. Yang terlalu bermain bertahan dan ya terlalu ini curi-curi kesempatan doang gitu. Dan kalau udah unggul defend gitu, langsung diparkirin semua. Aduh ampun dah, lama-lama juga ya gue jadi penonton netral gitu, nontonnya Atletico juga bosen, bukan main itu. Dan yang keempat, nah paling besar kemungkinannya Sevilla kalau dari pandangan gue, tapi bisa aja kayak Villarreal, kayak Real Betis itu bisa nyalip, bener-bener bisa sewaktu-waktu ngambil posisi 4-nya, bahkan 3-nya pun bisa diambil kalau nggak konsisten aja. Udah kesempatan mereka masuk Liga Champions hilang. Kita itu perbandingannya gue ini ya, outside Barca sama Real Madrid ya, yang gue anggap kondisi permainan mereka ideal, alias ya mereka nggak tergantikan gitu. Bukan nggak tergantikan, nggak bisa digoyang posisinya. Oke. Terus ke Serie A. Nah Serie A ya ini paling labil sih buat gue sih. Gue jujur gak bisa nebak sama sekali siapa yang bakal juara dari kedalaman squadnya mereka, karena hampir mirip semua bener. Ya udah itu gue skip aja kalau untuk Serie A. Sekarang gue mau ke La Liga lagi, Bundesliga. Nah Bundesliga ini cukup seru kalau buat gue, karena hengkangnya Lewandowski dan Haaland itu benar-benar berpengaruh banget dalam peluang semua tim dalam hal perebutan juara ya. Gue sih tetap menganggap Bayern Munchen adalah calon kuat untuk juara Bundesliga musim ini. Ya, tapi gue sekarang ngelihat Dortmund juga bisa sangat mengancam. Terlebih-lebih mereka udah memperkuat lini belakangnya mereka yang jadi masalah 1 tahun straight. Gitu dari pelatih sebelumnya si Marco Rose yang tolol itu. Ampun, bener-bener tiap kali match selalu kebobolan tuh, nggak paham lagi deh. Bener ya, lu menang banyak fine lah,
menang dengan selisih gol yang cukup banyak gitu. Tapi kalau di lini belakangnya kayak gitu, udah cepat atau lambat itu pasti dipunish punya, dan bener dipunish dan udah dipecat akhirnya. Udah bagus deh, Dortmund udah mulai bener gitu, ibaratnya udah bener ya. Nggak tahu nih musim ini apakah jadi lebih baik apa enggak gitu. Sampai Terzic turun gunung loh, ampun ya, berarti emang kacau nih di bawah Marco Rose ini. Bener bagus lah udah dipecat gitu, jadi agak lebih tenang untuk Dortmund, semoga. Dan terakhir gue mau bahas Liga Belanda yang nggak gitu populer sebenarnya, karena Liga Prancis ya udah pasti PSG lah, males bahasnya. Ini akan seru sih buat gue karena pasca ditinggal sama Erik ten Hag, nah ini Albert Schreuder ini kayaknya masih harus nyari-nyari nih komposisi terbaik timnya tuh bakal kayak gimana. Lebih-lebih kayak Ravenberg, Malaysia lagi, sama Mazraoui itu udah pindah ke Bayern Munchen. Jadi mau nggak mau si Schreuder ini harus putar otak untuk uh, mencari skema terbaik lah dalam permainannya Ajax gitu. Dan sebenarnya gue tetap yakin Ajax bakal jadi salah satu kandidat juara gitu. Tapi PSV Eindhoven ini juga nggak bisa diremehin karena ya beberapa musim terakhir udah jadi pesaing paling dekat lah untuk Ajax dalam hal menjuarai Eredivisie. Jadi ya gue lihat memang antara dua itu doang kalau di Liga Belanda. Ya gue berharap sih semoga Ajax yang juara, tapi nggak menutup kemungkinan PSV juga berpeluang besar jadi juara andaikan Ajax tidak konsisten. Oke, mungkin itu aja video gue tentang pengamatan gue dalam musim ini. Ya, all the best untuk semua tim yang bakal bertanding di kasta teratas berbagai liga di Eropa yang tadi gue mention. Dan ya, itu aja mungkin video dari gue. Terima kasih ya udah nonton dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya.